Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur karena ketika Engkau terus bersama-sama dengan kami Tuhan, maka kami percaya siapakah lawan kami. Kami akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji Engkau dan menyembah Engkau di tempat ini. Menikmati hadirat Tuhan. Bapa, kini saatnya kami rindu Engkau berbicara kepada kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Engkau hadir dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi terang bagi hidup kami. Pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu lah yang memberikan kami kehidupan. Kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, dari setiap makanan yang kami makan setiap hari, tetapi kami hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maka kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami semua roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Kami terus dapat mengenal Engkau dengan benar. Kami berdoa supaya Engkau membukakan mata rohani kami, sehingga kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang telah Tuhan tentukan bagi kami orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu Tuhan bagi kami yang percaya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa di tahun yang baru, tahun 2023. Sekalipun ini sudah masuk pertengahan bulan, di bulan Januari, tetapi nuansa tahun baru masih tetap kita rasakan. Amin. Ya. Saya berdoa supaya sepanjang tahun ini saudara terus mendapatkan kasih karunia Tuhan, terus merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saudara tentunya berharap supaya hari ini saudara akan menikmati banyak hal yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Saya akan bicara hari ini tentang sesuatu yang saya berdoa supaya ini memberikan pemahaman yang baru kepada saudara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita bereskan dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Dan bergembiralah sekarang ini yang saudara inginkan. Tentunya sesuatu yang baik. Apalagi kalau itu menyangkut kebutuhan saudara. Tuhan tidak akan memberikan kalau menyangkut kebutuhan saudara. Tapi kalau cuma keinginan duniawi, Tuhan tidak akan memberikan itu. Tapi kalau misalnya menyangkut kebutuhan saudara, apalagi keinginan saudara untuk diberikan oleh Tuhan karunia-karunia surgawi supaya saudara bisa melayani lebih efektif, apakah Tuhan tidak akan memberikan itu? Tuhan akan memberikan itu. Kalau itu ada di hati saudara sekarang ini untuk melayani Tuhan. Tetapi satu hal di ayat sini, coba kita buka lagi. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ini yang seringkali gagal dilakukan oleh setiap orang percaya. Mereka berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan keinginan mereka,
tetapi tidak ada kegembiraan di situ. Yang ada apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Mereka meminta sesuatu, tetapi tidak ada iman di situ. Karena kalau saudara punya iman, saudara pasti akan bergembira. Hati saudara tidak seperti apa yang saudara minta. Saudara meminta sesuatu, tetapi kekhawatiran yang ada di pikiran saudara. Makanlah yang banyak, maka kamu akan menjadi gemuk. Berarti menjadi gemuk itu akibat dari makan yang banyak. Makanlah babi yang banyak sehingga kamu darahmu naik. Jadi darah naik itu cuma karena apa? Akibat makan daging babi yang terlalu banyak. Tidak pakai ukuran. Jadi ketika ada kata maka kalimat selanjutnya akibat dari kata pertama. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu akibat dari apa? Dari hatimu yang gembira. Kalau sekarang ini engkau menganggap bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya selama ini? Ada di sini yang sudah masuk rumah sakit mana, operasi di mana, ke dokter mana dan lain sebagainya. Sementara saudara berdoa supaya minta apa? Kesembuhan. Saudara minta diberkati pekerjaan saudara, tapi yang di pikiran saudara apa? Resesi lah. Tidak bisa bayar utang lah. Tidak bisa bayar kebutuhan sehari-hari saudara. Saudara berkeinginan supaya Tuhan memberikan karunia kepada saudara untuk melayani, tapi yang ada di pikiran saudara, kita masih berdosa lah, masih jatuh bangun dalam dosa, tidak bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita minta, selama ini penyebab dari kita tidak menerimanya adalah diri kita sendiri yang tidak bisa meyakini sepenuhnya, percaya sepenuhnya di dalam hati kita, dan itu menimbulkan apa? Kegembiraan. Saudara, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah hukum. Setiap kali Tuhan menyatakan itu hukum, ada hukum. Itu hukumnya. Amin. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Itu hukum iman. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Engkau berdoa hari ini, belum terima, akan diberikan, tetapi engkau harus melakukan satu hal. Percaya bahwa engkau telah menerimanya. Orang Kristen berdoa, amin. Dan ini yang seringkali gagal, yang kita lakukan. Kita melanggar hukum yang telah ditetapkan, yaitu hukum iman. Kenapa ada kegelapan? Kegelapan itu tidak diciptakan. Kegelapan ada karena tidak ada terang. Itu hukumnya. Kalau ada terang, tidak ada gelap. Kalau semua lampu di dalam ruang ini mati, maka terjadi kegelapan. Hukumnya cuma satu, pasang lampu supaya kegelapan lenyap. Betul kan? Kenapa ada kejahatan? Karena tidak ada kebaikan. Kalau ada kebaikan di situ, kejahatan pasti lenyap. Kenapa ada kekurangan? Karena tidak ada kelimpahan. Kalau orang berkelimpahan, dia tidak pernah bilang bahwa dia berkekurangan. Hukumnya seperti itu. Kenapa ada penderitaan? Karena tidak ada kedamaian. Saudara merasa menderita karena tidak ada kedamaian di dalam saudara. Kalau ada kedamaian, saudara tidak akan pernah merasakan penderitaan. Sekalipun di sekitar saudara ada penderitaan, saudara tidak akan merasakan itu. Karena ada kedamaian. Bagi orang lain kehilangan 10 juta itu penderitaan, tetapi bagi saudara itu bukan. Kenapa? Karena ada kedamaian. Amin.
Kenapa ada ketakutan dan kekhawatiran? Kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, firman Tuhan bilang berarti di situ tidak ada kasih. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Betul kan? Kudus. Amin. Sehingga kita bisa melakukan apa saja. Tuhan memenuhi kita dengan semua keinginan Tuhan di dalam hati kita. Dan Dia akan jawab itu. Kalau kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Orang yang yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, maka dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan takut. Dalam kehidupan setiap hari, dia akan terus merasakan sukacita dan damai sejahtera. Jadi terang, kebaikan, kelimpahan, kedamaian, kesehatan, kehidupan, atau magnet kekuatan, itu semuanya ada di dalam hati kita. Dan Tuhan telah menaruh itu di dalam kita. Amin. Saudara masih kurang percaya dengan hal itu? Mari kita buka sama-sama. Dalam kebenaran firman Tuhan, yang terdapat dalam kitab Yehezkiel. Kita buka. Mana ini Yehezkiel? Kita buka dulu Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita hindari adalah kita jangan gelisah untuk menghadapi apapun. Hati kita jangan gelisah. Terjemahan yang lain bilang jangan takut, jangan khawatir. Amin. Yang harus kita lakukan apa? Percaya kepada Tuhan. Dalam Yehezkiel 36, Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah nubuatan janji Tuhan yang Tuhan berikan di zaman perjanjian lama untuk digenapi zaman perjanjian baru. Dan itu di zaman saya dan saudara sekarang ini. Tuhan menggenapi itu. Bahwa sekarang ini Dia memberikan kepada kita hati yang baru. Amin. Hati kita telah dibaharui. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita menjadi baru. Dia berikan kepada kita hati yang betul-betul percaya dan taat kepadanya. Nah, dalam Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya. Tadi kan Tuhan bilang begini, jangan gelisah hatimu, tetapi percayalah kepadaku. Nah, di sini Tuhan bilang, kalau kita percaya kepadanya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka di dalam hati kita
akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya mau katakan kepada saudara bahwa selama ini banyak orang yang tidak memahami bahwa kejadian di sekitarnya itu adalah ekspresi atau manifestasi dari apa yang ada di dalam hati. Saudara dengar baik-baik. Apa yang saudara alami itu adalah manifestasi atau ekspresi dari apa yang ada di dalam. Yang ada di luar ini itu tidak berdiri sendiri. Itu adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam kita. Makanya yang paling menentukan untuk saudara hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah, bagaimana saudara mengetahui hati saudara. Sehingga kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23, di situ firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan telah memberikan kepada kita hati yang baru sekarang ini. Firman Tuhan bilang begini dalam Matius 13 ayat 19. Apa tuh hati itu apa sebenarnya? Kita bisa analogikan seperti apa hati itu. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa yang firman Tuhan maksudkan, hati itu adalah apa? Dianalogikan seperti tanah. Ketika ditaburkan benih firman itu, maka benih itu ditaburkan di tanah. Amin. Betul kan? Benih kan ditaburkan di tanah kan? Bukan ditaburkan di mana-mana. Nah, artinya firman itu ditaburkan di hati kita. Hati kita dianalogikan atau disamakan seperti tanah. Saudara, saya mau bilang begini. Tanah itu netral. Netral. Dia tidak pernah memilih saudara mau taburkan apa di hati itu, di tanah itu. Kalau saudara taburkan biji mangga, maka yang akan bertumbuh apa? Pohon mangga. Amin. Kalau saudara taburkan di tanah itu biji padi, maka yang akan bertumbuh padi. Apapun benih yang saudara tabur di tanah itu, itulah yang akan ditumbuhkan oleh tanah itu. Firman Tuhan bilang bahwa hati kita seperti tanah. Dia netral. Kita menaburkan apa di hati kita? Hati kita akan menerima semua taburan apapun yang kita berikan, saudara. Dan apa yang kita berikan itu, itulah benih. Apakah kita memberikan itu benih firman Tuhan, atau kita memberikan itu benih yang lain? Kalau kita tahu bahwa hati kita itu menentukan, kan firman Tuhan bilang tadi di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kan bilang tadi bahwa apa yang ada di sekitar kita itu adalah pancaran ekspresi dari apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita ditaburi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran yang memberikan kehidupan, maka di sekitar kita, setiap hidup kita, apa yang kita lakukan, kita akan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Buah-buah kehidupan yang bermanfaat bagi hidup kita. Tetapi kalau misalnya yang kita taburkan bukan firman kehidupan, tetapi yang kita taburkan adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, berita dunia ini, apa yang kita khawatirkan, yang kita baca setiap hari, yang bukan firman Tuhan,
maka tanah hati kita itu tidak akan pernah menolak. Dia akan menerima apa yang kita taburkan di tanah hati kita. Konsekuensinya kita sendiri akan terima. Amin. Kenapa kita hidup seperti ini? Padahal firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau benih itu ditaburkan di tanah hati yang baik, kita jaga tuh tanah itu dengan baik, kemudian firman itu masuk ke tanah hati kita, maka dia akan bertumbuh. Potensi untuk berbuah berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 30, 60, 100 kali lipat ganda. Itulah potensi dari setiap apapun yang ditaburkan di dalam hati kita. Kalau kita menaburkan dalam hati kita kebenaran firman Tuhan yang kita percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka benih itu akan bertumbuh. Dan dia akan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Saya mau tanya kepada saudara, selama beberapa tahun ini, ada yang sudah menikmati 30 kali lipat ganda? 60, 100 kali lipat ganda? Belum? 1 kali lipat ganda? Belum. Setengah kali belum ada. Pak, itu berarti Tuhan masih punya rencana yang lain. Kalau kita belum terima, berarti Pak, Tuhan masih menuntut hal yang lain. Itu kan yang seringkali menjadi alasan kita. Berarti bukan ini yang Tuhan tentukan yang kita mau jalani, Pak. Tuhan mau buka jalan di tempat yang lain. Saya mau bilang kepada saudara, dengar baik-baik. Banyak orang yang sudah di kuburan sekarang ini cara berpikir sama seperti itu. Mati sampai dia meninggal, dia tidak pernah dapat tuh 30, 60, 100 kali lipat ganda. Saya bukan cuma bicara tentang kebutuhan saudara. Pak, itu kan yang dimaksudkan kebutuhan rohani. Sekarang saya mau tanya. Kalau kebutuhan rohani, saudara sudah memiliki 30 kali lipat ganda dalam rohani? Sudah? So bisa mendoakan orang? So bisa menginjil sampai dapat 30 orang? Sudah? Sudah bisa berbicara di depan banyak orang untuk melayani? Saudara sudah bisa melakukan itu? Artinya saya mau bilang di sini bahwa kalau kita semuanya belum sampai pada tahap itu bukan salahnya Tuhan. Kalau kita belum menikmati apa yang Tuhan janjikan, itu bukan salah Tuhan. Tetapi apa? Salah hati kita. Benih apa yang kita tabur? Jangan-jangan selama ini kita menaburkan dua benih. Benih firman Tuhan dan benih informasi dunia. Saudara menaburkan benih oleh bilu-bilu Yesus, saya telah sembuh. Itu setiap hari saudara taburkan di hati saudara karena saudara lagi sakit. Oleh bilu Yesus saya telah sembuh. Tuhan telah menanggung sakit penyakit saya di atas kayu salib. Apalagi kalau datang di ibadah Kompas Pak Merul yang khotbah kan paling banyak bicara itu toh. Sampai pulang dari sini, kenapa kita rasa begini? Apa yang akan saudara buka? Saudara tidak akan pernah memperkatakan apa yang saudara dengar, tetapi yang saudara buka apa? Internet. Ini gejala ini gimana, Kang? Oh, kalau gejala yang seperti ini, rupanya sakit ini. Dia akan berakibat ini, dia akan begini. Betul kan? Internet kan so banyak sekarang informasi. Makanya di situasi sekarang ini semakin informasi semakin gampang kita terima, itu semakin celah, semakin banyak iblis akan merusak hidup kita. Dan semakin banyak orang sekarang ini yang tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Akhirnya DP ujung pemahaman yang tadi, bahwa ini berarti belum rencana Tuhan. Ini masih ujian dari Tuhan. Yang saya heran ujian itu tidak pernah kelar. Harusnya kalau dia kelar di ujian yang satu, naik tingkat di uji berikut. Ini di ujian itu terus tidak pernah selesai sampai dia meninggal.
Iya kan? Kenapa? Karena hati kita tidak bereskan, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tanah hati itu, dia netral, dia akan menerima apapun. Dia menerima apapun yang kita masukkan. Apa yang kita pikirkan setiap hari, apa yang kita renungkan setiap hari, dia akan masukkan itu. Dia tidak pernah akan membantah itu. Dan dalam kehidupan kita kan, yang kebanyakan yang kita lakukan, memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidup sama seperti cara berpikir dunia. Cara berpikir dunia yang seringkali yang kita masukkan dalam hidup kita. Markus 7 ayat 20-23. Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Apa itu? Yang keluar berarti dari dalam, toh. Apa yang dari dalam yang keluar itulah yang menajiskan. Ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, selanjutnya persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujatan, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, baca sama-sama ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hal-hal yang jahat di sekitar kita timbul dari mana? Hal-hal yang jahat di sekitar kita timbul dari mana? Dari dalam. Bukan dari luar. Makanya yang saya bilang tadi, apa yang ada di luar kita bukan cuma kejahatan, tetapi sesuatu yang negatif yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak timbul dari mana-mana. Itu timbul dari mana? Dari dalam. Timbul dari dalam hati kita. Jadi saya mau bilang kepada saudara, saudara lihat kehidupan saudara sekarang ini. Apa yang saudara alami sekarang? Yang saudara alami sekarang ini, apalagi itu yang, kalau yang saudara alami sesuatu yang menurut saudara hal yang negatif, maka itu tidak datang dari mana-mana. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan situasi apapun. Itu timbul dari mana? Dari dalam. Yang harus kita bereskan adalah apa yang ada di dalam kita. Kalau kehidupan kita, keluarga kita berantakan, yang seringkali terjadi apa? Kita saling menyalahkan. Salahkan suami, salahkan istri, salahkan mertua, salahkan lain sebagainya, salahkan pekerjaan, salahkan keuangan dan lain sebagainya. Itu semua terjadi kenapa? Karena dari dalam. Yang tidak beres itu dalam hati kita. Amin. Kita memberikan kesempatan untuk menerima semua hal-hal yang bukan kebenaran. Dan kita taburkan itu. Makanya Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kamu harus seperti seorang anak kecil. Jika kamu tidak seperti seorang anak kecil, maka kamu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Karena seorang anak kecil itu, di pikirannya itu, anak-anak kan pada saat lahir semuanya netral. Orang mau isi apa? Kita mengisi. Kalau kita isi terus anak-anak dari bayi itu dengan firman Tuhan, maka dia lahir dalam keadaan berdosa,
dia akan mengetahui bahwa karena keturunan dia berdosa, tetapi karena Yesus dia dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Kalau kita isi terus itu tentang kasih Tuhan, kasih Bapa kepada anak itu, maka anak itu akan berubah. Tetapi kalau yang kita isi bukan tentang firman Tuhan, maka anak-anak itu akan bertumbuh menjadi pribadi yang kebanyakan. Jadi yang harus kita lakukan apa? Sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita yang harus benar-benar menjadi konsentrasi kita adalah, kita buka Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, apa yang menjadi fokus kita, saudara? Perhatikanlah perkataanku. Apakah perhatian kita tertuju kepada firman Tuhan setiap hari atau tidak? Apakah telinga kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Mata kita tertuju kemana? Apakah mata kita tertuju kepada firman Tuhan atau tidak? Simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara, saya mau bilang begini. Apa yang ada di hati kita kan netral. Seperti tanah. Dia menerima semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Hati kita menerima semuanya itu. Jadi kalau misalnya yang kita pikirkan setiap hari bukan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang kita pikirkan semua situasi dan kondisi negatif yang ada di sekitar kita, yang kita lihat selalu itu, yang kita dengar informasi atau berita-berita seperti itu, maka itu akan tersimpan di dalam hati kita. Hati kita itu seperti memori komputer yang akan menyimpan sebesar apapun. Informasi yang kita terima, berita apapun yang kita terima, dia akan simpan. Tergantung kita, benih apa yang kita kasih. Pilihannya cuma dua. Sebagian besar dari kita mencampur dua ini. Tidak ada orang yang semuanya dia kasih sesuatu yang negatif. Pilihannya ada dua, dia campur. Terus ayat selanjutnya. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau kita mengikuti sesuai dengan firman Tuhan ini di ayat 20-21, firman Tuhan yang orang kasih di pikiran, yang orang dengar, yang orang lihat, maka itu menjadi kehidupan dan kesembuhan. Tetapi kalau sebaliknya apa yang orang dapat? Kalau yang orang isi bukan firman Tuhan, yang orang dengar bukan firman Tuhan, yang orang lihat bukan kebenaran firman Tuhan, dan itu mempengaruhi iman kita, yang orang dapat apa? Bukan kehidupan dan kesembuhan. Amin. Coba ulang buka ayat 22. Karena itulah yang menjadi, karena itu berarti apa? Akibat. Karena itu, ini akibat. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini akibat dari apa? Dari yang kita terima selama ini. Yang kita isi di hati kita. Amin. Ini penting, saudara. Kalau selama ini orang seakan-akan tidak ada kemajuan dalam kehidupan kita, maka penting untuk kita lihat yang kita isi setiap hari itu apa.
Pilihan-pilihan itu yang harus kita lakukan. Dan ingat yang saya bilang tadi, kalau kegelapan yang lebih banyak menguasai hidup kita, hal-hal yang negatif, itu tandanya tidak ada terang. Terang itu kebenaran firman Tuhan. Berarti selama ini kita tidak pernah menganggap bahwa firman itu sebagai terang dan pelita bagi kehidupan kita. Ya kan? Saya selama ini kalau ada yang terjadi dalam hidup saya harus ingat, Roh Kudus terus berbicara. Kenapa? Karena selama ini berarti yang saya renungkan bukan kebenaran firman Tuhan. Ketika di kantor, saya tidak bisa melakukan apa yang telah diperintahkan kepada saya. Tidak bisa menghasilkan maksimal. Saya harus merenungkan apa selama ini yang saya renungkan. Apakah saya merenungkan betapa tidak mampunya saya? Betapa masalah di kantor terlalu banyak. Semakin saya merenungkan itu, semakin tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Beberapa minggu yang lalu, pada saat saya bangun pagi, tiba-tiba badan saya alergi. Katal, alergi. Dan itu berlangsung beberapa hari. Pada saat dia muncul, hari pertama pun saya sudah tahu bahwa saya telah melakukan sesuatu yang bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan celah kepada iblis untuk memberikan itu. Karena saya tidak menjaga hati saya. Ini bukan karena Tuhan yang menghukum saya, bukan. Ini bukan hukuman dari Tuhan. Tetapi saya tidak merenungkan kehidupan. Apa yang terjadi? Ya, saya harus merenungkan kehidupan. Apa itu? Firman Tuhan. Apa yang selalu saya renungkan? Setiap hari itu saya merenungkan kebaikan Tuhan. Dan saya mengucapkan itu. Tiga hari, kemudian lenyap begitu saja. Pada saat muncul pertama kali, saya sempat khawatir. Kenapa dia muncul ini? Tahu enggak waktu muncul itu? Apa yang di pikiran saya? Waktu muncul itu, di pikiran saya langsung teringat apa yang saya percayai dulu. Yaitu apa? Bahwa sakit kulit seperti ini, alergi seperti ini tidak ada obatnya. Alergi kan itu tidak ada obat. Sakit kulit alergi itu tidak ada obat. Yang saya tahu seperti itu. Kenapa jadi seperti itu? Karena imun tubuh saya kurang. Kenapa? Karena saya stres, saya khawatir, saya takut. Saya melakukan hal yang membuat tubuh saya itu merasa takut dan khawatir. Hal itu yang membuat imun saya turun. Nah, yang harus saya lakukan apa? Saya harus merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan sangat baik. Itu saya renungkan setiap hari. Ayat 24. Amsal 4 ayat 20 Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-delik dari padamu. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tatap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi ketika Tuhan bicara seperti ini, Tuhan ingin mengarahkan kepada kita semua bahwa apa yang akan di hati kita akan mengarahkan banyak hal ke hal yang negatif kalau kita tidak waspadai. Kalau kita membiarkan informasi apapun yang negatif masuk dalam kehidupan kita dan kita menjadikan itu benih di hati kita, maka kita akan menerima banyak hal yang tidak kita inginkan. Saudara, terakhir saya ingin sampaikan bahwa marilah mulai hari ini, memasuki bulan Januari ini, masih ada kira-kira 11 bulan ke depan, saudara akan terus disiplin dalam perenungan apa di dalam hidup saudara.
Amin. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau telah dilahirkan kembali. Rohmu telah diciptakan baru. Saudara harus paham ini. Ini berapa kali saya sampaikan bahwa ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu diciptakan baru, sempurna, sama seperti Kristus. Roh kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau pikiran kita itu tidak sepakat dengan roh. Amin. Apa yang kita pikirkan setiap hari itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Roh tidak bisa memanifestasikan apa yang telah Tuhan siapkan. Roh tidak bisa memanifestasikan semua berkat yang telah Tuhan sediakan kepada kita untuk menjadi nyata dalam kehidupan kita setiap hari, apakah lewat tubuh kita, lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, atau lewat apapun yang kita lakukan. Roh tidak bisa memanifestasikan itu kalau jiwa kita, yaitu pikiran kita, tidak sepakat. Kalau pikiran kita menolak. Bagaimana pikiran kita bisa menolak? Karena kita mengisi dengan informasi-informasi yang bukan dari firman Tuhan. Amin. Peperangan setiap hari ada di pikiran kita. Kita akan mendapatkan kemenangan apabila pikiran kita itu sepakat dengan roh. Dan roh itu biasanya, bukan biasanya, roh itu identik dengan firman Tuhan. Roh itu selalu bicara tentang firman. Tetapi pikiran ini belum tentu. Pikiran ini dia akan bicara tentang sesuatu yang menurut dia logika. Informasi yang dia terima selama ini. Kalau dia betul-betul percaya tentang kebenaran firman Tuhan yang ada dalam roh kita, maka itu akan termanifestasi dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, mulailah renungkan itu, saudara, tentang kebaikan Tuhan. Kalau saudara sekarang ini dalam hal-hal sesuatu yang menurut saudara, apa yang masalah persoalan saudara yang saudara hadapi, saya mau bilang begini, Tuhan tidak pernah menunda untuk menjawab. Saya memahami bahwa Tuhan tidak pernah menunda. Kenapa saya punya pemahaman ini? Karena saya melihat pelayanan Tuhan Yesus. Tidak pernah orang datang kepadanya dan minta pertolongan kemudian dia tunda nanti besok. Tidak pernah. Amin. Kenapa mereka bisa terima hari itu? Karena mereka percaya. Ketika saudara punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan hari ini dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan itu, saudara akan menerimanya. Ingat, percaya sepenuhnya. Saudara tidak akan pernah percaya sepenuhnya kalau di pikiran saudara, saudara isi dengan hal-hal yang lain. Perempuan yang sakit pendarahan, dia cuma bilang begini, asalku jamah jubah Yesus, pasti saya sembuh. Kenapa? Karena dia cuma percaya. Perwira Kapernaum dia bilang begini, asal Tuhan Yesus ucapkan satu kata saja, saya percaya hamba saya akan sembuh. Dia cuma apa? Percaya. Kenapa dia bisa percaya? Karena dia merenungkan tentang apa yang telah Tuhan lakukan. Amin. Saudara merenungkan apa selama ini? Saudara merenungkan tentang apa yang telah Tuhan lakukan atau tidak? Renungkan apa yang telah Tuhan lakukan. Dia adalah Bapa kita. Kalau saudara sekarang ini dalam keadaan kekurangan, renungkan tentang berkat Tuhan. Katakan itu, habis renungkan katakan. Jangan sampai cuma merenungkan terus tidak mengatakan apa-apa. Ucapkan kebenaran itu. Kan di Alkitab itu banyak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Paulus bilang dalam kitab Korintus bahwa bagi Tuhan cuma ada kata ya, tidak ada kata tidak. Bagi Tuhan itu cuma ada kata ya, bagi semua janji Allah. Saudara tidak butuh janji Allah? Butuh.
Betul. Kalau saudara butuh janji Allah, firman Tuhan bilang bagi Kristus cuma ada kata ya bagi semua janji Allah. Mungkin bagi saudara ada yang bilang begini, tapi bagi kita enggak, no Pak. Saya tidak tahu saya mau percaya saudara atau percaya Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, Tuhan bilang bagi Kristus cuma ada kata ya bagi semua janji Allah. Amin. Kalau saudara punya pemahaman bahwa seringkali Tuhan berkata tidak, oh saya tidak percaya itu. Saya percaya firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bilang bagi Kristus cuma ada kata ya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sering berkata tidak dan sering berkata ya, ya itu pemahaman saudara. Saya tidak bisa menggugat itu. Tapi saya cuma percaya kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Kristus cuma ada kata ya bagi semua janji Allah. Amin. Percayalah, renungkan itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika dia bilang bahwa hanya ada kata ya bagi semua janji Allah, sudah renungkan itu. Renungkan bahwa janji Tuhan itu telah tergenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Maka apa yang saudara inginkan, Tuhan akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira. Ada masalah? Ada masalah yang Tuhan bilang apa? Bergembira. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 bilang apa? Bisa buka? Yakobus 1 ayat 2. Saudara baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada pencobaan? Banyak. Jangan bilang tidak ada. Pencobaan selalu datang. Selama ada di dunia pasti ada pencobaan, ada masalah. Tapi dibilang di sini apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tuhan tidak akan pernah memberikan apa yang diinginkan hatimu sebelum engkau bergembira hari ini. Ya kan? Tuhan tidak pernah akan memberikan sebelum engkau bergembira hari ini. Dan bergembira itu bukan cuma senyum bergembira dari hati. Bagaimana saudara bisa bergembira dari hati? Ketika saudara percaya bahwa saudara telah menerimanya. Ketika engkau percaya bahwa Bapa selalu berserta dengan engkau. Ketika engkau percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau percaya bahwa Dia melindungi engkau. Saudara tidak akan takut karena saudara percaya Tuhan melindungi saudara. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami semua. Sehingga kami